Ya, silakan masuk Bu. Selamat pagi Pak. Pak, saya mau menandatangani FTP seperti yang kemarin Pak, sekaligus meminta izin untuk mempraktekkannya ke Enggak, saya pimpin dulu ya. Oke Bu, ini RPP ini sudah saya periksa dan saya lihat sudah bagus semuanya. Oke, silakan. Iya Bu, silakan Bu. Selanjutnya, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara ini, sebaiknya kita ngapain? Siapa yang bisa memimpin dan yang mulai kemarin? Sebelum kita mengajarkan kita, seperti biasa kita menyanyikan salah satu lagu nasional, marilah kita bernyanyi. Kita bernyanyi, halo, halo Bandung. Mau menyanyikannya ya? Ya. Halo. Sudah merdeka.
Bu. Dora. Ada Bu. Giovanni. Ada Bu. Geraldo. Ada Bu. Mas. Ada Bu. Alvenas. Ada Bu. Joel. Ada Bu. Joey. Ada Bu. Kelvin. Ada Bu. Lisa. Lisi. Nadine. Marcinta. Martin. Permata. Rizda. Ruth. Ruth. Sastra. Kesehatan Sastra. Kesehatan Sastra. Ya. Sofia. Asia. Viviana. Nei Sindolo. Ada tiga orang yang hadirkan hari ini dan semua ya. Bagus, terima kasih. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu ada kata-kata motivasi. Mata semuanya. Pertama, masa depan memang tak pasti. Tapi kalau kita belajar dan bekerja keras, maka kita akan sukses. Itu suatu kepastian. Kalau tadi dibilang masa depan, itu memang tidak pasti. Tapi kalau kita mau belajar dan mau bekerja keras sambil berdoa, maka kesuksesan akan pasti milik kita. Oke, yang kedua, ubahlah hidupmu hari ini. Jangan bermain-main dengan masa depanmu. Lakukan sekarang dan jangan tertunda. Karena apa yang kamu lakukan hari ini menentukan masa depanmu di masa yang akan datang. Oke. Oke ya? Maksudnya ada pikiran yang tinggal itu? Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, masih ada nggak yang mengingat materi kita sebelumnya? Masih ada dari kita membahas tentang apa sebelumnya? Next prosedur. Bagaimana next prosedur itu? Siapa yang bisa mengingatkan? Oke, apa yang bisa silakan? Next prosedur adalah yang berbicara teks yang berisikan tentang rangkaian menyebut sesuatu dengan berurutan supaya hasilnya nanti sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, next prosedur. Tepuk tangan. Apa lagi? Delora, ya silakan Delora tentang next prosedur. Berdiri dulu biar terdengar suaranya. Tentang tujuan next prosedur dari untuk memudahkan pembaca atau pendengar dapat mengikuti perintah ataupun langkah-langkah sesuai dengan isi teks yang sesuai dengan keinginan pembaca ataupun pendengar. Oke. Tujuannya itu supaya kita mengetahui apa langkah-langkahnya, bagaimana cara membuat sesuatu itu begitu ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembaca atau pendengar. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ciri-ciri. Apa ciri-ciri teks prosedur? Siapa yang bisa? Ya, coba. Yang pertama menggunakan kolom ada perintah, contohnya kolom matikan keran air. Yang kedua menggunakan kata kerja aktif, contohnya Menyiram. membentuk. Yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konstruksi untuk menyatakan dan kegiatan, contohnya selanjutnya, berikutnya. Yang keempat menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian kasus. Keempat dan cara yang akurat, contohnya ibu menyiram bunga dengan akhirnya. Oke. Ada lagi? Apa lagi? Apa? Juga menjadi tiga. Yang pertama adalah prosedur sederhana. Prosedur sederhana ini terdapat 2 sampai 4 langkah-langkah dalam melakukannya. Dibuat teks prosedur kompleks. Biasanya terdapat banyak langkah-langkah dalam melakukannya. Dan yang ketiga adalah prosedur protokol. Setiap langkahnya dapat diubah, namun hasilnya tidak tetap. Teks prosedur protokol itu langkah-langkahnya bisa berubah dari urutannya, tapi tujuan langkahnya tetap sama. Apa contoh teks prosedur
kompetensi dasarnya. Yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian indikatornya apa? Yang kemudian kedua, oke, jadi kita ada dua kompetensi dasar. Yang pertama pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuannya itu kita nanti mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian kalau keterampilannya mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur dan kebahasaan. Oke? Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ibu harapkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini dengan menggunakan April, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, kalian mampu yang pertama menganalisis struktur dan kebahasaan dalam teks prosedur dengan tepat. Kemudian yang kedua, mengembangkan teks prosedur sesuai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kalau kita sudah membahas apa itu arti dari teks prosedur, apa itu tujuan dari teks prosedur, kemudian yang ketiga apa itu ciri-cirinya, dan apa macam-macam dari teks prosedur. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kemudian nanti di akhir, di pengetahuan keterampilannya, kalian diharapkan mampu membuat satu teks prosedur, oke? Secara berkelompok ya. Ini sudah dulu berdasarkan kelompoknya yang kemarin kan? Ada yang ganti ya? Masih tetap setia kan? Setia. Oke. Lalu teknik penilaiannya bagaimana Bu? Apa saja Bu yang dinilai Bu dari hari ini? Yang pertama itu ada sikap, kemudian ada sikapnya. Bagaimana cara menilainya Bu? Observasi, Ibu langsung yang melihat. Bagaimana sikap kalian selama pembelajaran ini? Apakah tertib atau mengganggu temannya atau tidak fokus? Sikap itu observasi, jadi tidak ada yang tertulis penilaiannya. Tapi kalau di pengetahuan dan di keterampilan itu tes tertulis. Nanti ada di LKPD seperti sebelum-sebelumnya ya, sebelum materi-materi sebelumnya. Oke, sekarang kita amati dulu video yang akan diputarinya. terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum yang berisi pengantar atau penjelasan umum mengenai aktivitas yang akan dijelaskan di tahapan dan langkah-langkahnya. Yang kedua yaitu bagian material. Pada bagian ini berisi bahan-bahan, alat atau material
video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah diperhatikan tadi ya? Sudah ya, sudah dituliskan apa-apa saja yang ketika? Sudah. Jadi salah tadi sudah dibahas tentang struktur dan kaidah bahasaan. Ada yang mau bertanya nggak dari yang tadi sudah dijelaskan melalui video pembelajaran tadi? Ada yang ingin menanggapi? Ada yang kurang jelas, Ibu? Ada? Ada yang kurang jelas? Ada ya? Oke. Siapa? Madini, oke, cepat Madini. Buka masker ulang, biar terlihat berkedengaran suaranya. Struktur teks prosedur ada 3, yaitu tujuan, kata langkah, dan penegasan ulang. Yang mau saya tanya, di penegasan ulang berisi tentang apa ya? Oke, struktur teks prosedur itu ada 3. Ada, yang pertama ada apa? Yang kedua, langkah-langkah, kemudian penegasan ulang. Jadi yang ditanya si Madini apa, berisi tentang apa untuk penegasan ulang itu? Ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari temannya? Ya, bisa. Penegasan ulang merupakan bagian dari teks prosedur yang berisi tentang simpulan dan suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini juga dapat berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Oke, bagaimana Madini? Sudah kau dengarkan nggak jawaban siapa Felisa? Ulangi dulu Felisa. Biar ditulisnya yang kau sendiri. Penegasan ulang merupakan bagian dari teks prosedur yang berisi tentang simpulan dan suatu prosedur yang telah dilakukan. Bagian ini juga dapat berisi harapan atau manfaat yang didapat jika langkah-langkah pada teks prosedur dilakukan dengan baik. Oke, itu yang Madininya dan yang lainnya ya. Di penegasan ulang itu berisi tentang simpulan dan harapan jika langkah-langkahnya dilakukan dengan baik. Seperti yang tadi itu di penegasan ulang itu, misalnya selamat menikmati, gitu kan? Selamat mendengarkan, selamat melakukan, gitu. Oke, itu bisa di penegasan ulang. Ada lagi yang kurang jelas? Ada lagi yang kurang jelas? Ada lagi yang mau pertanyaan? Ayo buat siap. Sesuai dengan tadi, ada isi kaidah bahasaan. Saya belum paham membedakan pengertian dari kalimat afirmatif, deklaratif, dan interrogatif. Kalimat afirmatif, deklaratif, dan interrogatif. Oke. Pertanyaan yang bagus. Siapa yang tahu apa itu kalimat imperatif? Buat. Kalimat yang berarti adalah satu kalimat yang berisikan atau mengandung Gambar dua. Biar dengarkan. Kalimat yang berarti adalah satu kalimat yang berisikan atau mengandung kalimat perintah yang berfungsi untuk melarang maupun meminta seseorang guna melakukan sesuatu atau aktivitas atau kegiatan. Oke, jadi tadi ya, kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah yang berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya kalau di teks prosedur itu apa itu kalimat imperatifnya? Dia meminta melakukan sesuatu. Kayak mana misalnya? Tolong ambilkan atau ambilkan 3 gelas air atau masukkan santannya. Itu tadi ya? Ya. Kemudian tadi imperatif. Sekarang deklaratif. Ada yang tahu nggak deklaratif itu apa? Oke, buat Natasha. Kalimat deklaratif adalah sebuah kalimat yang berisi kalimat. Berdiri dari lupa biar kedengaran sama sama mati lampu. Jadi nyala headset kita kan? Jadi nggak kedengaran. Ya buat. Kalimat deklaratif adalah sebuah kalimat yang berisi kalimat-kalimat pernyataan untuk menyampaikan sebuah informasi mengenai suatu hal. Oke. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisikan kalimat pernyataan. Itu berasal dari kata deklarasi. Deklaratif itu pernyataan sesuatu hal. Kemudian kalau interrogatif apa? Oke, Hans. Kalimat interrogatif adalah suatu kalimat yang berisikan atau mengandung kalimat-kalimat pertanyaan
yang fungsinya untuk menanyakan suatu berita atau informasi mengenai suatu hal kepada orang lain. Oke, kalimat interrogatif itu adalah kalimat yang berisi tentang suatu pertanyaan. Kalau tadi deklaratif itu tentang pernyataan, menyatakan sesuatu, mendeklarasikan sesuatu, interrogatifnya itu kebalikannya. Interrogatif itu adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan. Bedakan ya, mana pernyataan, mana pertanyaan. Jadi kalimat interrogatif itu dia berfungsi untuk menanyakan sesuatu. Tujuannya itu supaya kalimat itu mendapatkan jawaban. Jadi kalau ada pertanyaan berarti ada jawaban. Kalau ada jawaban berarti kita memperoleh informasi. Itulah fungsi dari kalimat interrogatif. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, ayo. Apa perbedaan verbal material dan verbal tingkah laku? Perbedaan verbal material dan verbal tingkah laku. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Martin. Verbal material adalah tanda kerja yang menunjukkan adanya tindakan fisik yang bisa dilihat secara nyata. Sedangkan verbal tingkah laku merupakan tanda kerja yang mengacu pada adanya tindakan yang dilakukan dengan ucap. Kalau verbal material tadi adanya tindakan fisik. Kalau tingkah laku yang dilakukan dengan ungkapan. Ada yang bisa memberikan contohnya enggak? Untuk berlaku itu berdasarkan memahami, mengingat, memikirkan, menyukai, membenci, menerima, menolak, dan menikmati. Oke, ulangi dulu tadi satu kira-kira apa tadi satu? Satu. Contohnya. Merasakan. Dia itu tingkah laku atau tidak? Tingkah laku kita atau tidak? Baru yang kedua apa? Menikmati, Menikmati. Oke. Ketiga? memahami, Memahami. Oke. mengingat, Mengingat. Itu semua merupakan tingkah laku. Kalau material? Ayo, Ya, ayo. untuk verbal material satu menulis, membaca, mengulang, melihat, dan memotong. Oke. Menulis, membaca, menyapu, mencuci itu adalah material. Kalau kita lakukan itu seperti yang kita rasakan, yang ada dalam diri kita ini. Seperti yang tadi itu menikmati, merasakan, memahami. Oke, paham ya Wali? Paham. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang bertanyakan? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Yakin? Yakin? Oke ya? Kalau sudah paham dan sudah bisa tadi penting-penting dari videonya kan? Jadi struktur Nanti lagi ya? Oke, jadi struktur teks prosedur itu sudah bisa kalian catat kan? Struktur teks prosedur ada
Apa tadi kamu bilang? ATM merupakan benda yang sangat penting di zaman sekarang. Oke, kita ada situ aja. Lalu ternyata kenapa pakai tujuannya? Kenapa tujuannya? Kenapa pakai tujuannya?
Kalah kena di sini, oke? Cari ikan lah. Cara memang dari sini kan. Sim,
satu ini. Yang salah, Yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. masuk kelompoknya Rizda. Ayo. Bergantian yang lainnya memperhatikan kelompok temannya sedang maju. Semua memberikan perhatiannya agar bisa ditanggapi kira-kira kurang di mana. Perkenalkan, kami dari kelompok Yang lain diperhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok Katimura ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Terlebih dahulu kami perkenalkan, nama saya Rizky Himbawan. Perkenalkan nama saya Rizky Himbawan. Nama saya Abdul Ibrahim. Nama saya Luna. Perkenalkan nama saya Abdul Ibrahim. Strukturnya, layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat permainan. Layang-layang diketahui juga memiliki fungsi ritual alat bantu memancing atau menjerat menjadi alat bantu penelitian ilmiah serta media energi alternatif. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan selembar kertas untuk membuat badan layang-layang. 2. Memotong kertas menjadi bentuk layang-layang. Potong keempat sudutnya. 3. Siapkan potongan bambu yang telah dibersihkan dan ikat 2 tongkat menjadi 1. 4. Buatlah 4 lubang pada kertas berbentuk layang-layang pada setiap sudutnya. 5. Ikat benang ke sisi kanan dan ke kiri tongkat horizontal. 6. Ikat kertas pada sudut layang-layang untuk membentuk ekor. Yang kedua, penegasan ulangnya dengan mengikuti langkah-langkah di atas, maka layang-layang siap digunakan. Kaidah kebahasan: yang pertama, kata imperatif, siapkan, lakukan. Kedua, bilangan penanda, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ketiga, kata integratif, ikat benang, potong bambu. 4. Verbal material, memotong dan membuat. Demikian dari hasil konsultasi kami. Apabila ada yang ingin menanggapi, Yang ingin menanggapi, ayo. Yang ingin menanggapi kelompok yang lain. Kelompok yang lain yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok Katimura. Ayo, iya buat. Gelora lagi ya. Yang lainnya ini nggak memperhatikan berarti. dari kelompok kami ingin bertanyakan, ingin memberikan saran atau pendapat bahwa dari kelompok kalian presentasinya sudah cukup bagus dan terdapat seluruh media kebahasaan yang lengkap. Ya, terima kasih. Sekian ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang ingin menanggapi? Tidak ada. Ada, oke. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya lanjut kelompoknya Gelora. Yang lainnya memperhatikan, biar bisa ditanggapi. Selamat siang Bu dan selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok RA ini ingin memperlihatkan hasil kami membuat teks prosedur sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Gelora Purba. Nama saya Teresa Sukumya. Saya Saya akan membacakan teks prosedur yang kami buat, yaitu cara membuat martabak. Yang pertama, terdapat bahan-bahannya 250 gram tepung terigu, 30
350 ml air, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok baking powder, 1 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh vanila, 1 butir telur, mentega secukupnya, 1 sendok baking soda, meses coklat, susu kental manis, dan keju manis. Martabak merupakan jenis kue dadar berupa adonan berbentuk terigu berasa manis. Itu sudah masuk ke struktur keluar. Itu sudah masuk ke strukturnya pernyataan umumnya. Ya, oke. Bilang strukturnya yang pertama pernyataan umum. Masih membaca strukturnya yang pertama yaitu pernyataan umum. Martabak merupakan jenis kue dadar berupa adonan tepung terigu berasa manis yang dipanggang diberi tepung dan dilipat. Jajanan ini digemari masyarakat sehingga mudah dijumpai dijual oleh pedagang kaki lima hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Yang kedua, langkah-langkahnya: campur tepung terigu, baking powder, gula dan air, aduk hingga rata. Yang kedua, tambahkan telur dan baking soda, lalu aduk. Yang ketiga, diamkan adonan selama 1 jam. Yang keempat, oles sedikit mentega pada wajan, panaskan lalu tuang adonan martabak. Yang kelima, saat setengah matang, tuang gula di atasnya, oles mentega secukupnya. Yang keenam, kemudian tumis martabak sebentar. Yang ketujuh, tambahkan topping meses dan keju manis. Yang kedelapan, tambahkan susu kental manis. Yang kesembilan, potong-potong martabak lalu sajikan selagi hangat. Mendengar satu blok. Dengan resep dan cara membuat martabak resep ini bisa Anda praktikkan di rumah dan dapat dinikmati bersama keluarga dan dapat juga digunakan sebagai oleh-oleh berupacara maupun untuk sekalian. Karena cara membuatnya yang tergolong mudah. Selamat mencoba dan semoga Anda suka. Untuk kaidah kebahasaannya akan dijelaskan oleh teman kita SRI. Untuk kaidah kebahasaannya yang pertama menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan yaitu 1, 2, 3, 4 sampai 10. Yang kedua menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif, contohnya campurkan, tambahkan, oles, tuangkan, diamkan dan lain sebagainya. Yang ketiga menggunakan verba material, contohnya menambahkan, memotong dan lain sebagainya. Dan yang keempat menunjukkan konjungsi yang menunjukkan urutan, contohnya kemudian, setelah itu dan lain sebagainya. Yang kelima menggunakan kata keterangan atau teknis, contohnya topik atau kelas. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Apabila ada yang kurang jelas ataupun ada yang memberikan pertanyaan, saran atau kritikan, kami siap menerima. Oke, silakan. Kelompok siapa yang ingin menanggapi? Kelompok siapa yang ingin menanggapi? Ya, silakan Darwin. Saya dari kelompok Sisingamaraja ingin menanggapi bahwa teks prosedur yang kalian buat sangat bagus dan saya mendengar tentang kaidah kebahasaan. Boleh diulang sekali lagi? Untuk kaidah kebahasanya saya ulang. Pertama, menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan, contohnya nomor 1 sampai nomor 10 atau sampai dan sebagainya. Dan yang kedua menggunakan kata yang menunjukkan perintah atau imperatif, contohnya campur, tambahkan, oles, tuangkan dan diamkan. Dan yang ketiga menggunakan verba material, contohnya menambahkan, memotong dan sebagainya. Dan yang keempat menunjukkan konjungsi yang menunjukkan urutan, contohnya kemudian, setelah itu dan lain sebagainya. Dan yang kelima menggunakan kata keterangan atau teknis, contohnya topik, kelas. Bagaimana? Tanya lagi, Pak. Bagaimana, ada yang kurang jelas? Saya ingin memberikan sedikit saran. Seharusnya kelompok RA ini menuliskan di struktur itu yang pertama adalah pernyataan umum, bukan tujuan dari teks tersebut. Bisa ditanggapi? Baiklah, terima kasih atas tanggapannya. Untuk pelajaran untuk kegiatan atau presentasi berikutnya kami akan memperbaiki. Ada lagi yang ingin bertanya? Si Darwin tadi gimana? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Oke, silakan dulu. Jika tidak ada lagi yang bertanya, demikianlah hasil presentasi kami. Apabila ada yang kurang jelas atau penulisan kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teks prosedur.
sebelum kami mempresentasikan hasil kelompok kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Nah, saya bernama Darren Malalu dengan rekan saya. Kencang nih kok suaranya. Saya Yovan Tasoid. Nama saya Madin Simanjunta. Sekian perkenalan kami. Topik yang kami bawa tentang proses pembuatan KTP. Dengan itu strukturnya kami meminta teman kami Giovanni membacanya. 1. Pernyataan umum. KTP sangat dipentingkan oleh setiap orang karena KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun langkah-langkah dalam pembuatan KTP sebagai berikut. Yang pertama, penduduk wajib datang membawa surat panggilan berikutnya. Yang kedua, petugas melakukan verifikasi penduduk yang ada pada database. Yang ketiga, petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman tas foto. Yang keempat, penduduk melakukan perekaman tanda tangan. Yang kelima, penduduk melakukan perekaman seluruh sidik jari dimulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri. Yang keenam, petugas membutuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman pas foto tanda tangan dan sidik jari. Yang ketujuh, penduduk pulang ke rumah masing-masing dan menunggu panggilan berikutnya untuk mengambil KTP. Untuk kebebasan kami minta Madin untuk membacanya. Untuk keidentifikasian, yang pertama menggunakan nomor yaitu 1, 2, 3, 4 sampai 7. Dan yang kedua menggunakan kata imperatif kata perintah, yaitu wajib datang membawa surat panggilan berikutnya. Yang ketiga kata asing atau kata teknis, yaitu database. Untuk penjelasan ulang, kartu tanda penduduk yang dibuat secara elektronik baik artian dari segi fisik maupun penggunaan berfungsi sebagai komputerisasi menurut situs resmi dan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi maupun teknologi informasi. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami memberikan waktu atau memberikan tanggapan, kami mempersilahkan dan memberi waktu. Siapa? Saya dari kelompok Cingadian ingin memberikan tanggapan. Kaidah kedewasaan apakah hanya terdapat itu saja di dalam proses pembuatan KTP? Karena saya rasa masih ada 3 lagi kaidah kedewasaan. 2 lagi kaidah bahasaannya selain yang membuat di. Apa itu? Apa yang tidak ada di situ? Konjungsi temporal. Tidak ada konjungsi temporal? Silakan dijawab. Untuk konjungsi temporal yang dari teks yang kami buat tidak kenal. Dan kaidah kebahasan yang lainnya, gitulah. Dari kaidah kebahasan yang lainnya tidak terdapat di dalam teks. Seperti yang dikatakan tadi, ada saja teks prosedur yang tidak semuanya memiliki 7-7-nya lengkap kaidah kebahasaan. Oke, itu pun nanti bisa dilihat lagi ya, apakah masih ada atau tidak ya. Oke, silakan. Sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan kami, mohon dimaklumi. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Oke. Yang lainnya memperhatikan temannya yang sedang maju biar bisa nanti diberikan tanggapan.
Kami dari kelompok Jogja ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teks prosedur. Tapi sebelum membahas lebih dalam lagi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rasmabin dan teman-teman saya. Nama saya Sasari. Perkenalkan, nama saya Jody Laban. Perkenalkan, nama saya Albert Sehat. Perkenalkan, nama saya Masinta Nolol. Ayo, cepat. Teks prosedur kita akan membuat ATM. Strukturnya yaitu pernyataan umum. ATM merupakan benda yang sangat penting di zaman sekarang, karena dengan adanya ATM dapat memudahkan kita untuk melakukan transaksi. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah membuat ATM yang pertama adalah nasabah membawa persyaratan umum yang telah ditetapkan. Dua, melapor kepada petugas dan petugas akan menanyai keperluan. Tiga, Anda membawa nomor antrian untuk customer service. Keempat, temui customer service setelah nomor antrian dipanggil. Kelima, setelah itu Anda akan dimintai KTP asli oleh customer, lalu baru mengisi beberapa formulir yang cukup banyak, dan terakhir akan dimintai tanda tangan. Yang keenam, selanjutnya Anda akan menerima buku tabungan, ATM, PIN ATM, dan kwitansi. Yang ketujuh, petugas akan mengarahkan Anda untuk membayar kwitansi ke petugas teller, dan Anda melakukan pembayaran. 8. Anda disarankan mengganti PIN ATM dan PIN default. Yang ke-9 adalah setelah selesai Anda memiliki rekening tabungan sekaligus ATM. Dan penegasan ulangnya serta kegiatan subhasan akan dijelaskan oleh teman saya Masinta Nolol. Penegasan ulangnya yaitu, dengan demikian Anda akan memiliki buku tabungan dan ATM. Kaidah terbahasa. Yang pertama, menggunakan peraturan yang menunjukkan urutan dan tahapan. Kutipannya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 7, 8, dan 9. Yang kedua, menggunakan kata perintah atau kata imperatif. Kutipannya membawa, melapor, mengambil. Yang ketiga, menggunakan verba material. Kutipannya temui. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal. Kutipannya setelah itu, selanjutnya. Yang kelima, menggunakan kata keterangan teknis. Kutipannya yaitu customer dan service. Sekian presentasi kami. Jika ada yang bertanya dan memberikan tanggapan, silakan. Prosedur dari kelompoknya sudah dapat dimengerti, tapi kelompok kami hanya ingin memberikan saran bahwa tulisannya agar lebih diperbesar, agar kelompok kalian juga dapat membacanya dengan jelas. Baik, terima kasih untuk sarannya. Di pertemuan selanjutnya kami akan memperbaiki tulisan kami supaya lebih jelas dan bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Apa masih ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Ada? Jika tidak ada, maka kami dari kelompok Junyadin akan menutup presentasi ini. Jika ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Lanjutnya maju. Kelompoknya mana? Kalian duluan. Yang lainnya memperhatikan. Ada apa itu? Apa? Cepat. Jangan ada yang begitu-begitu. Ayo. Apa yang semua? Lanjutkan. Siap.
Selamat siang semua. Kami dari kelompok Muhammad Yani ingin mempresentasikan hasil teks prosedur kami yang berjudul cara membuat SIM secara online. Perkenalkan, nama saya Kevin Madulang dan sebelah kiri kanan saya. Siapa yang bilang? Kenapa lebih dari suaramu? Biasanya nggak kayak gitu suaramu. Kencang suaramu itu. Saya Saya Diantara Tonang. Saya kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Cara membuat SIM secara online. Contoh teks prosedur membuat SIM. 1. Pernyataan umum. SIM atau surat izin mengemudi adalah bukti registrasi dan administrasi yang tadi menurut itu siapa? Gendra yang baca. Ayo, Gendra yang baca. Teks prosedur cara membuat SIM secara online. Struktur teks prosedur membuat SIM secara online. Yang pertama, pernyataan umum. SIM atau surat izin mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas, dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Yang kedua, langkah-langkah. Yang pertama, siapkan persyaratan untuk pembuatan SIM. Unduh aplikasi SIM online. Yang ketiga, isi formulir registrasi yang tersedia di aplikasi. 4. Unggah foto KTP dan surat keterangan sehat jasmani. 5. Cek album registrasi yang dikirim ke email yang didaftarkan di aplikasi. 6. Lakukan pembayaran sesuai kode yang dikirimkan ke email. Kaidah kebahasaan teks prosedur membuat SIM online. Yang pertama, imperatif, yaitu siapkan. Yang kedua, bilangan penanda, yaitu 1, 2, 3, sampai 6. Yang ketiga, verba material, yaitu unduh, lakukan, dan unggah. Yang keempat, konjungsi temporal, yaitu setelah sesuai. Demikian hasil presentasi kami. Ada yang mau bertanya? Kami yang bertanya dari kelompok Cuknyandia. Tolong dijelaskan sekali lagi penegasan ulang dari cara membuat SIM secara online. Penegasan ulang yaitu fungsi dari SIM yaitu 1. Sebagai bukti kompetensi pengemudi. Yang kedua, sebagai registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang membuat keterangan identifikasi lengkap pengemudi. Yang ketiga, untuk mendukung kegiatan penyidikan dan identifikasi forensik kepolisian. Ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan Ada lagi? yang menanggapi dari penegasan ulang itu? Gimana penegasan ulangnya? Sudah benar atau tidak itu? Sudah. Kenapa, Abed? Sudah cukup bagus. Apa yang isi dari penegasan ulang itu? Apa isi dari penegasan ulang? Kesimpulan dan apa? Harapan yang ingin disampaikan oleh si penulisnya atau si pendengar itu. Kemudian apakah di penegasan ulangnya kelompok Ahmad Yani ini sudah pas itu? Sudah. Apa yang dibuat orang itu tadi? Tadi Mas Sintang tadi bertanya di penegasan ulangnya. Jadi menurutku sudah benar itu? Kenapa belum benar? Coba. Karena di penegasan ulang mereka tersebut dikatakan fungsi, bukan? Nah iya itu dia. Di penegasan ulang dikatakan mereka apa?
Langsung kalian bilang ya sudah. Di penegasan ulangnya ibu dengar tadi itu ada dibilang fungsi, sementara di penegasan ulang itu tidak ada fungsi. Apanya seharusnya? Harapannya seperti apa ketika sudah diikuti langkah-langkah itu nanti Diandra? Harapannya seperti apa? Apa yang akan tercapai setelah mengikuti yang tadi mulai dari atas itu? Itu dia isi dari penegasan ulang. Nanti dicari lagi ya. Ya kelompok Ahmad Yani. Oke, silakan tutup. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ini ibu lihat di kelompok mana yang tidak ada menanggapi ya? Dari tadi kelompok mana saja? Maju. Tulisan siapa itu bagus yang membacakannya biar enggak. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Di pertanyaan kami di sini kami ingin membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu teks prosedur dengan judul cara menarik uang dari ATM. Sebelumnya kami perkenalkan diri, nama saya Hamzullah. Nama saya dari saya James Kota. Cara menarik uang dari ATM. Buat suaranya. Cara menarik uang dari ATM. Suatu teks A tujuan, yaitu Menarik menarik atau pernyataan? Pernyataan umum. pernyataan yaitu menarik uang dari ATM. B. Langkah-langkah, yaitu masukkan kartu ke mesin ATM. 2. Pilih bahasa yang digunakan. 3. Masukkan PIN ATM. PIN monitor uang yang ingin ditarik. C. Penegasan ulang. Menarik uang dari ATM sangat perlu di zaman sekarang dengan menggunakan ATM. Kaidah kebahasaan. 1. Menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tanggapan, yaitu 1. Masukkan, 2. Pilih, 3. Sekian. 2. Interaktif, yaitu masukkan, digunakan. 3. Material, yaitu kartu ATM, mesin ATM. 4. Penggunaan konjungsi yang menunjukkan urutan, yaitu dengan, dari. 5. Menggunakan kata keterangan, yaitu menarik uang dari ATM sangat perlu di zaman sekarang. Dengan menggunakan ATM, Anda bisa menarik uang di berbagai tempat. Terakhir, langkah-langkah. 1. Kondisi mesin. Kunjungi mesin dari ATM terdekat. 2. Antri dengan rapi jika banyak pengunjung. 3. Masukkan ruangan ATM dengan tertib. 4. Periksa keamanan sekitar. 5. Masukkan kartu ATM ke tempat yang disediakan. 6. Tekan tombol atau lanjutkan. 7. Masukkan nomor PIN ATM. 8. Pilih jumlah uang yang akan diambil. 9. Tunggu sebentar, lalu segera ambil kartu ATM dari mesin ATM. 10. Kemudian segera ambil uang tunai dari mesin ATM. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang memberikan saran atau pendapat, boleh saya kasih. Lalu, Ya, silakan. tolong saya ingin memberikan tanggapan. Tolong dibacakan kembali tentang penegasan ulang yang Dermawan bacakan tadi, dan juga menurut saya pernyataan umumnya masih belum bisa dibilang benar atau bagus. Penegasan ulang. Penegasan ulangnya yaitu menarik uang dari ATM sangat perlu di zaman sekarang dengan menggunakan ATM. Dan juga pernyataan umum tadi. Tolong dibaca kembali. Menarik uang dari ATM. Gimana? Kurang. Kenapa? Kasih pendapatnya. Iya, ayo. Oke. Coba diulangi kaidah bahasannya karena saya Bukan ini kebahasaan. Sekarang kita bahas penegasan ulang dan pernyataan umum yang tadi dipertanyakan si Markus. Saya ingin menambahkan. Iya, coba. Menurut saya pernyataan umum yang kelompok Pangeran Antasari buat seharusnya cocok untuk dijadikan judul, bukan pernyataan umum. Oke, ya baik.
Harusnya dijadikan judul, bukan pernyataan umum. Oke, selanjutnya penegasan ulangnya bagaimana? Kelompoknya Sirisda dulu, gimana penegasan ulangnya? Sudah bagus. Penegasan ulangnya sudah bagus. Buat bagus, ya. Menurut saya penegasan ulangnya masih kurang pas, yaitu di mana penegasan ulangnya yang harusnya berada di pernyataan umum. Balik ya, Iya. maksudnya ya. Oke, bisa dipahami nggak kelompok Antasari? Bisa. Di mana kekurangan dari saya? Penegasan umum dan penegasan ulang. Tadi kira kenapa beda kebahasannya? Beda kebahasannya ada berapa? Ayo coba bilang. Bacakan. Kaidah perasaan 1 menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan nomor tahapan. 1 pasukan, 2 pilih, 3 bangunan. 2 imperatif yaitu pasukan digunakan. 3 material yaitu kartu ATM, mesin ATM. 4 penggunaan kondisi yang menunjukkan urutan yaitu dengan dari. 5 menggunakan kata keterangan yaitu menarik uang dari ATM salah satu zaman sekarang dengan menggunakan ATM. Anda bisa menarik uang sebelum menggunakan. Gimana? Beda kebahasannya. Yang lain dulu, sudah Markus. Yang lain. Beda kebahasannya gimana? Buat Siti. Kaidah kebahasannya masih kurang. Soalnya di situ dibuat material bukan kata verba material. Dan belum pas ya verba material yang mereka pilih ya. Verba materialnya dibuat kartu ATM. Karena ini bukan verba material. Sudah, dengarkan kalau Antasari tadi juga ke depan. Dengarkan. Maka di bawah membacakan tadi. Verba material itu bukan seperti itu. Bukan verba material tadi. Menulis, memotong, membaca. Itu yang dimaksud dengan verba material. Bukan seperti yang kalian buat, oke? Bisa diperbaiki nanti? Bisa. Oke, silakan tutup. Ya, terima kasih atas saran dan pendapatnya. Sekian dari kelompok kami, sekian dari fakultas, sekian dan terima kasih. Masih ada kelompok-kelompok yang beberapa dari strukturnya yang kurang, dari kaidah kebahasaan yang masih kurang. Oke, ada yang salah tempat dia, ya kan? Oke. Nah, kemudian sekarang kita akan menyimpulkan. Sebelum kita masuk ke evaluasi, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ada nggak yang bisa ngasih kesimpulan? Siapa yang bisa? Oke, silakan. Hari ini kita belajar analisis struktur dan gaya masing-masing serta rata-rata menyusun prosedur dan berlaku. Oke, kita belajar tentang struktur teks prosedur, kaidah kebahasaannya dan langkah-langkah untuk teks prosedur. Baru apa lagi kesimpulannya? Struktur teks prosedur itu seperti apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Kaidahnya bagaimana? Siapa yang bisa memberikan kesimpulannya? Oke. Tentang kaidah kebahasaan, yang pertama memiliki kondisi yang kurang atau kadang menghubungnya dengan kronologi. 2 memiliki kata kerja imperatif. 3 verba material. 4 partisipan manusia. Yang kelima bilangan penanda. Yang 6 kalimat istilah yang benar dan tidak imperatif. Yang ketujuh kalimat dan alif relatif. Imperatif, interrogatif, dan deklaratif. Kemudian, apa ya? Menurut saya tadi yang dibacakan dari itu tentang kaidah kebahasaan dan strukturnya yaitu dari pernyataan umum yang berisi sebagai penanda apa yang akan dilakukan dan apa yang akan dibuat dalam melakukan teks tersebut, dan juga langkah-langkah yang merupakan berupa melakukan cara-cara melakukan sesuatu dengan buruk secara bertahap, dan juga penegasan ulang yaitu yang berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Oke, bagus. Yang lain, baru yang lain lagi. Tadi sudah struktur kaidah, langkah-langkah. Oke. Ada 5, 1 penelitian topik, 2 mencari sumber bacaan tambahan,
3 mencatat 4 bukti dari sumber bacaan, 4 mengisi surat keterangan, 5 mengikuti teks prosedur konteks secara lebih. Oke, jadi Ibu rasa kalian sudah paham semua yang sudah ditulis ya. Nanti Ibu bisa lagi pelajari ya. Bukunya, kaidahnya, langkah-langkahnya, oke? Ada yang bisa memberikan refleksi untuk pelajaran kita hari ini? Saya Bu, Oke, silakan. saya sangat suka dengan pelajaran hari ini karena Kenapa sangat suka? Kamu ulang lagi? hari ini menambah pengetahuan tentang bagaimana cara menyusun teks prosedur yang tepat. Oke, bagus. Tentang Oke, untuk pelajaran kita, untuk melihat seberapa kemampuan kalian untuk mengetahui materi tentang teks prosedur lebih, LKPD-nya sudah Ibu pun sana ada evaluasi, Bang. Evaluasi itu ada berapa soal itu? Tentang teks prosedur, kelihatan ya? Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktunya 10 menit. Silakan. Ditulis namanya ya. Bukunya ditutup semuanya, bukunya. Jangan dibuka lagi bukunya. Jangan yang bagian dari buku. Udah siap Kopir? Belum. Udah, cukup lagi. Gampang-gampang kan? Gampang. Tulis namanya jangan lupa. Nanti kita nilai. Nomor 1 B, 2 B, 3 A, 4 C, 5 E, 6 D, 7 C, 8 C, 9 G, 10 E. Oke, sudah dibuat benar berapa? Sudah dibuat benar berapa? Ada 10 soal kan? Ya, berarti 1 poin dikali dikali 10 ya, nanti kalau masih salah berarti kalau dia benar 8 kali 20 jawabannya dikali 10 jawaban berapa maksudnya? 80. Oke sudah? Bagian lagi ke kelompok asalnya. Sudah kembali? Sudah kembali semuanya? Sudah itu. Oke, coba dilihat siapa kalau nggak ada kita simpan ini.
Oke, semuanya sudah kita lakukan ya, evaluasi juga sudah untuk pencapaian kalian. Yang terakhir ini ditemukan nanti kita sampai ke kelompok nanti. Oke, sekarang tunjukkan aja. Oke, terima kasih untuk semuanya hari ini. Terima kasih untuk semua aktivitasnya. Terima kasih juga karena sudah berperan aktif dalam materi kita hari ini. Ibu lihat dari tadi sudah cukup aktif. Ibu harap pada kedepannya kalian lebih aktif lagi ya. Pembelajaran berikutnya. Tadi kita sudah membahas tentang teks prosedur, strukturnya seperti apa, langkah-langkah kaidah kebahasaan seperti apa. Jadi tugas kalian di rumah, kalian buat satu teks prosedur yang utuh, lengkap dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Harap kita kumpulkan ke depan bisa ya. Ke depan bisa. Ibu harapkan nanti teks prosedurnya sudah lengkap. Karena tadi kalian sudah berlatih membuat teks prosedur secara berkelompok. Yang ini secara individu. Ibu harapkan tugasnya bagus bisa dikumpulkan minggu depan untuk membuat menaikkan nilai kalian di materi teks prosedur. Oke. Sekarang siapa yang bisa memimpin doa? Oke, bisa. Oh, sedikit lagi. Sebelum ke minggu depan kita akan membahas materi yang berikutnya. Sudah bisa kalian baca-baca ya nanti di bawah ya. Dan teksnya biar nanti bisa lebih gampang kita ibu menjelaskannya ya. Akan bisa Mari kita berdoa. Bukan Tuhan, karena hari waktu yang masih menyertai kami dan menuntun kami hingga pada akhir hari ini ya Bapak. Ya Bapak, kami sudah selesai belajar ya Bapak. Pembelajaran hari ini menjadi bekal untuk masa depan kami ya Bapak. Ya Bapak, sebentar lagi kami pulang, kita melakukan perjalanan, begitu juga guru-guru kami ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga kepada orang tua kami, berikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang berkah. Ya Bapak, banyak dosa kami berbuat, sengaja maupun tidak sengaja, Engkau Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. yang disiapkan, tapi kan diberikan kalian deh. Kepada ibu guru kita, beri salam. Selamat siang, terima kasih untuk hari ini. Silahkan pulang, semoga selamat sampai tujuan ya.